Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 kita baca supaya lebih jelas ceritanya dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita sekalian Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu seperti pedang yang bermata dua yang menembus sampai kedalaman hati kami, yang bisa mengoreksi, memperbaiki, mengubah, memperbaharui hidup hati kami adalah firman. Jadikan kami murid-murid-Mu yang bukan hanya senang mendengar firman, yang bukan hanya membuka hati mendengarkan firman-Mu, tetapi bersedia hati untuk diubah, diperbaharui oleh firman-Mu. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang Kristen yang stuck, yang dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Bahkan kami tidak mau Tuhan menjadi orang Kristen yang terus menikmati dosa-dosa kami, kegagalan kami, pola hidup kami yang lama, cara kami berpikir yang lama, yang tidak pernah ada pembaharuan yang sesuai dengan kebenaran. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyuraikan firman ini, Tuhan yang membantu, memberikan hikmat kepadanya, boleh menyampaikan dengan jelas, dengan benar dan bertanggung jawab. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada tanggal 16 Juli tahun 2007 terjadi persidangan yang menghebohkan di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Media massa besar seperti CNN, World Press, Voice of America, dan beberapa media besar lainnya ikut merekam, mencatat jalannya persidangan pada waktu itu. Persidangan ini merupakan rentetan kasus terpanjang yang terjadi sejak tahun 1940-an sampai dengan 1900-an. Ada sekitar 508 orang yang menjadi korban dalam rentang waktu yang cukup panjang itu. Mereka adalah korban dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pemimpin gereja Katolik di sana. Keuskupan Agung Gereja Roma Katolik di Los Angeles menyatakan siap membayar ganti rugi pada ratusan orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Kepala Keuskupan Kardinal Roger Mahony menyampaikan permohonan maafnya
dan menyebut kasus ini sebagai dosa dan kejahatan yang sangat buruk, dan pihaknya membayar ganti rugi sebesar $600 juta kepada setiap korban. Jadi setiap korban mendapatkan lebih dari $1 juta akibat perbuatan yang sangat memalukan itu. Saudara, dalam persidangan dalam perikop pagi hari ini kita juga membaca hal yang sama, karena ada sebuah persidangan yang mirip dengan persidangan dan kasusnya hampir mirip, saudara sekalian, menyangkut perbuatan amoral. Kenapa saya bilang perikop yang kita baca ini persis sebuah persidangan? Karena di sana ada unsur-unsur yang terdapat dalam persidangan. Misalnya ada kasus yang dibawa, kasus amoral, pelanggaran seksual. Yaitu ada terdakwa yang ditempatkan di tengah-tengah si wanita itu. Dan ada penuntut umum, orang Farisi, dan juga para ahli Taurat. Dan ada audiens yang menyaksikan penonton di dalam persidangan itu. Lalu Yesus yang berposisi sebagai hakim yang memimpin jalannya persidangan itu. Saudara, pertanyaan saya, waktu orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa wanita ini ke tengah-tengah untuk diadili, apakah betul mereka punya hati dan maksud yang baik dan murni, tulus untuk mengadili, membawa kasus ini ke hadapan Tuhan Yesus? Apakah betul mereka yang menegakkan kebenaran, menjunjung keadilan dan membela Taurat yang mereka yakini, yang mereka pegang selama ini? Saudara-saudara sekalian, kita perlu merenungkan dengan seksama apakah niat mereka seperti itu. Saudara, mereka memang membawa wanita itu lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina dan menurut hukum Taurat harus dilempari dengan batu." Saudara, dari pertanyaan mereka sejujurnya sudah nampak bahwa mereka tidak punya niat yang baik. Dan lagi pula pertanyaan ini seharusnya tidak perlu dipertanyakan, karena mereka sudah tahu jawabannya. Mereka menghafal Taurat, mereka menguasai Taurat, Taurat menjadi bagian hidup mereka. Bahkan setiap detil mereka menguasai, dan sanksi yang ada bagi orang yang melanggar Taurat mereka tahu. Harusnya pertanyaan ini mereka tidak tanyakan, tapi kenapa mereka pertanyakan? Ada udang di balik bakmi. Saudara sekalian, pertanyaan ini juga ibarat buah si malakama. Susah dijawab. Dijawab ini salah, dijawab ini juga salah, saudara sekalian. Kalau Yesus memenuhi pertanyaan mereka, dan Yesus harus menjawab, menyetujui supaya mereka melemparkan perempuan itu dengan batu, Yesus melanggar pengajarannya sendiri dan bertolak belakang dengan hukum kasih, pengajaran kasih dan pengampunan yang selama ini diajarkan. Lagi pula kalau Yesus memerintahkan wanita itu dilempari dengan batu, Yesus melanggar hukum Romawi yang melarang setiap warga menghukum mati sesamanya. Tetapi kalau Yesus bilang jangan lempari perempuan itu dengan batu, Yesus melanggar Taurat. Dan pelanggaran terhadap Taurat konsekuensinya jelas, yaitu hukuman mati. Saudara, kenapa para ahli Taurat dan orang Farisi ini berbuat demikian kepada Tuhan Yesus? Saya kalau mau memberi judul untuk perikop ini bukan penghakiman untuk seorang wanita, tapi judul yang saya akan angkat adalah sang hakim yang dihakimi. Jadi sejujurnya niat mereka bukan ingin menghakimi wanita itu, tetapi ingin menghakimi Yesus, mencari kesalahan Yesus, mencari pelanggaran Yesus, sehingga mereka bisa menangkap. Dari perikop ini tidak bisa dilepaskan dari pasal sebelumnya, pasal yang ke-7. Karena pada hari itu Yesus menghadiri upacara Pondok Daun. Dan Yesus menghadiri di sana, Yesus berkhotbah di sana. Pada hari terakhir puncak perayaan itu, Yesus berseru kepada para pendengar yang ada di sana. Barang siapa yang haus, baiklah ia minum dan datang kepada. Dan dia akan mendapatkan penyegaran. So, sampai orang mengatakan bahwa betul dia ini Mesias, dia ini dijanjikan, tetapi sebagian orang mengatakan tidak, dia bukan seorang Mesias. Lalu terjadi pertentangan di sana,
Dan kalau kita baca pasal 7 ayat 44, mereka mau menangkap Tuhan Yesus tetapi tidak bisa karena kerumunan orang terlalu banyak. Nah, saudara-saudara sekalian, mereka tidak kehilangan akal untuk menangkap Yesus dengan cara membawa seorang wanita ke hadapan Yesus. Saudara, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mereka itu mencobai Tuhan Yesus. Tapi saya lebih suka istilah yang terdapat di dalam Alkitab bahasa Inggris, New International Version. Kata yang dipakai bukan mencobai, bukan tempt, tetapi adalah a trap, jebakan. Jadi Alkitab NIV menggunakan kata a trap, jebakan. Jadi mereka menjebak. Sekecil saya suka pelihara burung dara. Saya paling senang lepas burung dara, lalu dari kejauhan saudara sekalian burung ngetok. Wah, itu sukacitanya nggak bisa dilukiskan. Tapi hobi itu sudah berlalu. Saudara tahu bagaimana cara menangkap burung dara? Nggak gampang. Apalagi burung dara yang kita suka bagus, terbangnya tinggi, lalu tukikannya tajam sekali, susah menangkapnya. Caranya harus buat jebakan. Ada keranjang ayam itu, saudara sekalian, yang atasnya bolong dari bambu, itu lingkaran. Lalu saya ikat tali atasnya dengan tali, lalu saya sembunyi di balik tembok. Dan saya tebar jagung di dalam keranjang itu. Lalu pada saat burung itu turun, saudara sekalian, burungnya mulai berbunyi, lalu dia masuk ke dalam keranjang itu, dan saya siap-siap, saya tunggu waktu-waktunya tepat, saya lepaskan tali itu, dan lalu burung itu tertangkap. Itu jebakan. Terbayangkan mereka ini menjebak Tuhan Yesus seperti itu. Alasannya apa? Karena mereka gak suka sama Tuhan Yesus. Mereka benci kepada Tuhan Yesus. Gak tahu saudara sekalian, apa mereka merasa tersaingi? Apa mereka merasa gak nyaman dekat dengan Tuhan Yesus? Apa Yesus menjadi rival mereka? Atau Yesus merombak hukum mereka, merombak Taurat mereka? Padahal tidak. Yesus pernah mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Yesus tidak pernah ada maksud merombak Taurat, tapi menggenapi Taurat itu. Itu tujuan Yesus datang. Tetapi kalau kebencian sudah merasuk seseorang, saudara sekalian, yang dilakukan orang itu baik, benar, bagus sekalipun, tidak pernah bisa dilihat kebaikan, kebagusan, dan kebenarannya. Karena hatinya diliputi, dikuasai dengan kebencian. Kalau kita udah benci seseorang, saudara sekalian, orang kasih kita apel 1 kilo, kita juga merasa gak nyaman. Padahal maksudnya baik, saudara sekalian. Orang senyum sama kita, orang ramah sama kita, kita tetap gak bisa menerima. Yang dia katakan benar pun kita menolak. Perhatikan baik-baik, kalau orang sudah diliputi dengan kebencian sampai sedemikian rupa, orang itu tidak akan bisa menikmati kehidupan dimanapun dia berada. Kalau dia gak suka dengan orang-orang di tempat ini, waktu dia pergi ke tempat lain pun, pasti dia tidak suka dengan orang-orang tertentu di tempat yang baru. Dimanapun dia berada. Di kantor ini tidak suka dengan orang yang ada di kantornya, kalau tidak pindah pun dia bisa tidak suka dengan orang di kantornya, karena terus terbawa, saudara sekalian. Apakah hari ini masih ada orang yang saudara benci? Pertanyaan saya. Kalau saudara jawab saya harus menjawab dengan jujur. Tidak ada. Tapi orang yang tidak bisa kerja dengan saya ada gak? Ada, saudara sekalian. Karena apa? Cara berpikirnya beda, kecepatannya berbeda. Lalu ketepatannya berbeda. Cara memandang sesuatu bisa berbeda. Ada, saudara sekalian. Tapi kita tidak boleh membencinya. Tidak boleh. Percayalah, kalau saudara tidak pernah membenci seseorang, tidak pernah perasaan dendam, tidak pernah punya perasaan curiga kepada orang lain, saudara akan menikmati kehidupan ini dengan penuh kedamaian, penuh dengan sukacita. Dan saya merasakan hal itu, saudara sekalian. Meskipun ada orang yang menyakiti, meskipun orang tidak suka, meskipun orang ngomongin kita, meskipun orang bisik-bisik tentang kita, kalau hati kita tetap dijaga, saudara sekalian, selalu berpikir positif, tidak pernah membenci orang lain, percaya, saudara sekalian, itu adalah orang-orang yang berbahagia.
Gak mudah. Kehidupan di tengah masyarakat, apalagi juga di dalam gereja. Nah, kita tidak luput, saudara sekalian, dengan hal-hal seperti ini. Seorang Kristen yang dewasa, seorang Kristen yang matang, dia akan menyikapi segala sesuatu meskipun negatif, meskipun membahayakan dirinya, selalu dengan tenang dan berpikir positif. Saudara, waktu kelihatan sekali kebencian orang ini kepada Tuhan Yesus dari beberapa hal berikut ini. Hari masih pagi, gelap gulita. Yesus datang berbakti, Yesus mengajar umat pada waktu itu. Mereka sempetnya bahwa perempuan itu nggak tahu nangkepnya dari mana, saudara sekalian, dapatnya dari mana. Saya khawatir, saudara sekalian. Saya khawatir juga bahwa yang ditangkap itu merupakan konspirasi dari yang menangkapnya. Jadi yang menangkap dan yang ditangkap merupakan sebuah konspirasi untuk membuat sebuah skenario kepada Tuhan Yesus. Terus saya juga tidak mengerti apakah wanita ini bersalah atau tidak. Katakan dia bersalah, tidak fair kalau harus menghakimi wanita itu. Kalau dia tidak bersalah, perbuatan yang dia lakukan itu juga bersalah, ikut-ikutan peristiwa menjebak Tuhan Yesus. Intinya seperti itu, saudara sekali. Dan orang-orang Farisi ini dengan ahli Taurat tidak fair, sebab dia membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia tidak bawa laki-lakinya. Sebab Imamat pasal 20, saudara sekalian, ayat 10 sampai 14 jelas sekali dikatakan, baik laki-laki atau perempuan yang berbuat seperti itu, keduanya harus ditangkap dan keduanya dilempari dengan batu. Dan mereka tidak fair. Kenapa yang wanita ditangkap, yang pria dilepaskan? Kenapa yang wanita diadili, yang pria entah kemana, saudara sekalian? Kalau mereka mau bertindak dengan fair, dengan jujur, menegakkan hukum Taurat, dua-duanya dibawa. Jadi nampak sekali ini hanya sebuah skenario yang mereka buat untuk menjebak Tuhan Yesus. Terus kalau orang mau membawa kasus itu harus fair, semuanya terbuka dengan jelas, transparan. Tidak boleh pincang dan tidak boleh tidak seimbang. Harus balance, saudara sekalian. Kalau kita mendengar cerita dari seseorang tentang orang lain, apalagi merendahkan, menjelekan orang lain, kita harus mohon hikmat Tuhan. Jangan sampai kita terpancing. Apalagi baru dengar sepihak, lalu kita mengiyakan tanpa kita tahu dari pihak yang diceritakan. Beberapa hari yang lalu istri saya datang kepada saya, dia cerita. Di gereja ada kejadian seperti ini, ada peristiwa gini-gini, itu orang ini begini begitu. Saya dengarkan, oh ya, oke, baik. Saya langsung percaya, saudara sekalian. Saya langsung setuju. Saya langsung mengamini, saya langsung ambil tindakan. No. Tanpa sepengetahuan istri saya cari tahu orang-orang yang ada di sekitar itu yang terjadi peristiwa itu. Bahkan saya cari 2-3 orang dan menanyakan apakah ceritanya sama. Bukan saya tidak percaya dengan istri, saudara sekalian, bukan. Bukan saya tidak yakin dengan istri saya, bukan, saudara sekalian. Saya hanya ingin bertanggung jawab. Kalau saya mendengar sesuatu, saya harus cross check dari orang lain. Meskipun yang cerita istri sendiri, saya harus cross check di lapangan. Waktu saya cross-check di lapangan, 2-3 orang saya tanyakan, ternyata ceritanya, peristiwanya sama dengan yang diceritakan istri saya. Terus saya rasa kita harus bersikap seperti itu, dan baru bisa mengambil tindakan dari peristiwa yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, mereka juga sangat tidak menghormati ibadah. Yesus lagi memimpin ibadah, sedang mengajar, mereka datang, bukannya ikut ibadah, bukannya tunggu ibadah selesai, mereka bikin suasana kacau di gereja, di bait suci, bikin kegaduhan di bait suci, membuat umat pada hari itu menjadi tidak tenang, menjadi resah, menjadi gelisah. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, saudara sekalian, harusnya imam, para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di bait Allah. Tapi mereka lah orang-orang yang mengacau suasana di bait Allah.
Dan herannya saudara sekalian, mereka adalah para pemimpin yang seharusnya menjadi contoh, yang seharusnya dilihat. Tapi yang mereka perlihatkan adalah hal yang sangat memalukan sekali. Hal yang sangat menyedihkan sekali. Saya nggak tahu saudara sekalian bagaimana reaksi umat orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa ibadah ini menjadi seperti ini? Kenapa kebaktian menjadi seperti persidangan? Kenapa bait suci menjadi ruang pengadilan? Kira-kira seperti itu saudara sekalian. Seharusnya kita menjadi pemimpin dimanapun, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, rasa aman kepada orang-orang yang kita pimpin. Terlebih ketika kita dipercaya menjadi pemimpin di gereja. Itu yang Tuhan minta, saudara sekalian. Mereka menggunakan posisi sebagai pimpinan tertinggi yang mengerti Taurat, otoritas, punya wewenang, dan terpandang di tengah-tengah masyarakat, berbuat seenaknya, bisa bikin kacau suasana. Kalau hari ini kita diberikan kepercayaan sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atasan, sebagai seorang bos, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, pendeta, hamba Tuhan, yang punya wewenang, punya kelebihan dibandingkan orang-orang di bawah kita. Gunakan itu semua demi kemaslahatan umat, ketenangan, keadilan, kebaikan, keadilan. Bukan seperti mereka. Pada waktu Yesus diperhadapkan pertanyaan seperti ini, Yesus dengan tenang. Tenang sekali saudara sekalian. Tidak keluar bantah-bantahan dari mulut Yesus. Yesus juga tidak langsung merespon pertanyaan mereka, dengan tenang sekali. Saya pernah lihat satu tulisan, ketenangan adalah awal kemenangan. Jadi kalau lagi ada panik gitu ya, jangan ikut panik. Kalau lagi ada susah, jangan ikut gelisah. Kalau lagi kacau, jangan ikut galau hatinya. Tenang. Yesus tenang sekali. Tenang. Meskipun orang rame ribut ya, pada marah, pada nuntut, pada desak Yesus. Yesus diam. Dia malah nulis di tanah, saudara sekalian. Nulis di tanah. Pertanyaannya, apa yang Yesus tulis di tanah? Pertanyaannya, saya menggumuli, saya memikirkan, saya pikir ada 4 hal. Yang pertama, dalam penafsiran saya, dalam imajinasi saya, Yesus menulis dosa-dosa mereka. Yang paling tua, jenggotnya paling panjang, tukang ngamuk. Jenggotnya udah mulai agak putih gitu ya. Ini tukang peras orang. Ya, yang jenggot baru tumbuh gitu ya. Ini juga nih tukang naikin pajak ya. Kurus kalau ada ibadah di bait suci, transaksi keuangan. Terus yang muda-muda ini ya, emang sombong-sombong. Itu yang pertama menurut saya. Tapi ya penafsiran yang pertama ini rasanya kurang kuat ya. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa Yesus tulis 10 hukum. Karena cukup lama loh jongkok tulis. Dan menurut saya hukum yang ditulis itu bukan hukum yang pertama sampai yang keempat, yang menceritakan tentang hubungan vertikal ke hadapan Tuhan. Tapi yang tulis hukum yang menceritakan hubungan relasi horizontal ke bawah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan memiliki sesamamu, dan sebagainya, dan mengucapkan saksi dusta dan sebagainya. Kira-kira tulis hukum seperti itu. Ini ada benarnya saudara sekalian. Yesus tulis seperti itu. Tapi yang ketiga, saya pikir Yesus ini mungkin tulis hukum kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi yang terakhir saudara sekalian, ini imajinasi saya, ya agak sedikit melenceng, tapi mungkin langsung menusuk hati mereka. Yesus tulis satu kalimat yang singkat sekali. Ngaca dulu dong. Kira-kira begitu. Ngaca dulu dong. Tanda seru. Waktu mereka lihat, makanya setelah itu Yesus langsung berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, silakan dia yang pertama melempari perempuan itu dengan batu. So, kalimatnya sederhana sekali, kalimatnya singkat dan tidak berbelit-belit, cuma mengatakan kalau kamu tidak ada kesalahan, monggo. Yang pertama lebih dahulu lempari perempuan dengan batu. Terus bisa bayangkan waktu Yesus bilang kalimat itu, si wanita yang sedang tertunduk, dia mungkin berpikir sebentar lagi
Batu dari yang terkecil sampai yang paling besar akan tertuju kepada. Dan mungkin wanita itu mulai tertunduk dan sampai menangis, saudara sekali. Tetapi ditunggu-tunggu tidak ada yang melempar batu. Dimulai dari yang jenggotnya paling panjang yang sudah putih. Waktu dengar itu tertunduk, lalu balik kiri. Yang lain lihat, "Beh, kemana beh? Ini belum beres." "Sudahlah, kita pulang saja." Yang tua pulang, yang tua balik badan, udah jauh perginya. Yang lain juga ikut-ikutan. Yang muda tadinya garang, tadinya begitu liar semangat. Pada kemana nih semuanya? Pulang satu demi satu, kabur. Karena kalimat yang tadi itu, saudara sekalian, ngaca dulu dong itu, kira-kira begitu. Kamu ngaca, kamu cermin, kamu lihat. Apakah kamu lebih baik daripada perempuan yang kamu bawa, yang kamu tuduhkan itu? Jangan-jangan kamu ini berkonspirasi, jangan-jangan kamu membuat skenario yang betul-betul jahat di dalam hatimu. Dan cerita ini mengajarkan banyak hal sekali. Banyak hal cerita ini mengajarkan kepada kita. Terus bahwa kita sesungguhnya tidak lebih baik dari orang yang kita anggap tidak baik. Tidak lebih suci dibandingkan kita anggap orang yang berdosa. Tidak lebih benar dianggap orang yang mendapat kedapatan berbuat salah. Tidak, saudara-saudara. Tadi saya tanyakan di kebaktian 1, apa bedanya kita dengan orang-orang di penjara? Bedanya apa? Jawabannya cuma satu. Mereka ketahuan, kita tidak. Kan kita kalau bohongin istri, suami kan nggak tahu. Kalau ada hukum pidana yang bukan hanya mencatat, memberikan sanksi, curi ayam 3 bulan, nolong motor 6 bulan, mobil 12 bulan. Kalau ada hukum pidana yang bilang bohongin istri 3 minggu, bohongin suami lebih berat kepala keluarga 2 bulan. Tipu teman, tipu sahabat, bohongin penjual, janji gak ditepati, dan dengan banyak detail saudara sekalian pelanggaran-pelanggaran kita buat, harusnya kita semua tidak tinggal di tempat ini, bukan? Saudara dan saya tidak tinggal di tempat ini. Tapi kalau dia suka miskin pun sudah tidak cukup, saudara sekalian. Tapi bukankah kita tidak lebih baik dari semua orang yang ada di sekitar kita? Lagi pula saudara sekalian, kita tidak berhak membalas kejahatan yang orang berbuat kepada kita. Hukum negara saja, kalau orang yang melanggar hukum, itu yang berhak menghukum negara, pemerintah, pengadilan. Ada undang-undangnya, dan warga tidak berhak menghakimi sendiri kepada mereka yang berbuat salah. Bahkan Tuhan mengatakan pelanggaran, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Kita tidak perlu membalasnya, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga harus belajar mengedepankan pengampunan ketika orang berbuat salah. Yesus tidak menghukum. Yesus bahkan memposisikan diri sebagai orang yang memberi pengampunan kepada perempuan. Dan Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Terus saya akan akhiri dengan satu cerita. Beberapa bulan yang lalu, ketika saya dan istri sedang berkunjung ke rumah sakit Medistra di Gatot Subroto, Jakarta. Saya mengambil jalan dari arah Kuningan menuju Gatot Subroto, Kuningan Menteng. Hari Sabtu itu masih sepi dan belum banyak kendaraan, belum terlalu padat. Jadi saya tenang saja di jalur cepat. Lalu karena harus belok ke Gatot Subroto di sebelah kiri, saya harus ambil pindah jalur dari jalur cepat ke jalur lambat. Waktu saya pindah jalur, saudara sekalian, tiba-tiba di tengah jalan itu polisi berdiri. Dia langsung kasih tanda untuk supaya saya berhenti. Saya bilang sama istri saya, kita salah apa? Istri saya bilang, salah apa ya? Ya sudah gak apa-apa, karena dia suruh berhenti, saya berhenti, saudara sekalian. Saya berhenti, polisinya datang sambil senyum-senyum. Saya buka kaca jendela, dia bilang, "Ini selamat pagi Pak." Saya bilang, "Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, bisa keluar sebentar?" Saya keluar, saudara sekalian. Terus dia bilang, "Boleh saya lihat SIM dan STNK?" Saya kalau disuruh lihat SIM dan STNK, saya harus tanya dulu, kesalahan saya apa?
Apakah saya melanggar, Pak? Oh ya, Bapak melanggar, Bapak berbuat salah. Salahnya di mana? Bapak ambil jalur, di sana ada tanda tidak boleh ambil jalur. Saya bilang, saya nggak lihat, Pak, biasanya boleh. Tidak, Pak. Di jalur itu khusus ada tanda tidak boleh belok. Masa sih, saya bilang. Kalau Bapak nggak percaya, mari ikut saya, kita lihat bareng-bareng tanda. Saya lihat ke belakang, lah jauhnya, saudara sekarang udah kelewatan jauh. Saya bilang, benar, Pak? Benar, Pak. Kalau mau Bapak lihat bareng-bareng dengan saya. Saya bilang gini, ya sudahlah, Pak, kalau saya melanggar silakan ditilang. Silakan ditilang. Jadi saya mengakui saya melanggar, kalau memang begitu tilang saya. Polisi bilang gini, Pak, kalau Bapak ditilang ini sidangnya itu di daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pengadilannya di sana. Saya bilang nggak bisa di Kelapa Gading, saya tinggal di Kelapa Gading. Karena Bapak melanggar di daerah Jakarta Selatan. Jadi persidangannya di daerah Jakarta Selatan. Saya bilang jauh sekali, Pak. Iya, Pak. Apa Bapak mau dibantu? Godaan selalu datang, saudara. Bapak mau dibantu? Waktu dia bilang mau dibantu, saudara sekalian, saya berpikir memang gampang sih. Memang mungkin singkat bisa selesai. Tapi saya pernah berjanji dalam hati saya, kalau saya melanggar, saya harus bersedia dihukum. Pelanggaran lalu lintas, hukumannya adalah tilang. Saya selalu ingat itu. Dan saya juga pernah bilang sama istri saya, kalau kita ditilang, ikuti saja. Kalau diadili, diadili saja. Itu saja. Hati lebih tenang, saudara sekalian. Kalau saya suap, saya kasih, ternyata polisi bilang, Pak, saya kebaktian di GI Semanggi. Itu, saudara sekalian. Jadi waktu polisi bilang, Pak, Bapak mau dibantu. Saya bilang, tidak, Pak. Tilang saja. Karena yang lalu-lalu kalau saya ditilang juga saya bilangnya sama, tilang saja, Pak. Tilang saja. Hati saya lebih tenang, saudara sekalian. Kalau saya khotbah juga lebih damai sejahtera. Jauh lebih damai sejahtera. Kalau kasih nasihat kepada orang juga lebih tepat. Jadi polisi bilang, jadi Bapak mau ditilang, tilang saja. Dia keluarkan surat tilang. Tilang, dia masih nanya lagi, sidangnya jauh loh, Pak. Sudah, tilang. Tulis tilang, saya sambil diam, saya liatin, ditulis tilang. Mau selesai itu tulis surat tilang, saya tanya begini, Pak, boleh saya tanya? Oh, dia berhenti. Dia bilang, Bapak mau tanya. Begini, Pak, saya ini mengakui saya bersalah, Pak. Saya sudah melanggar dan saya bersedia dihukum. Oh iya. Dan saya bersedia ditilang. Iya, saya juga lagi tulis surat tilang. Cuman saya mau nanya aja, Pak. Oh iya, silakan. Apakah ada pengampunan buat saya, Pak? Apakah ada pengampunan buat saya? Polisinya tersenyum, saudara sekalian. Dan saya nggak bisa lupa kejadian nyata. Dia bilang begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengampuni umatnya. Dan saya umatnya mendapat pengampunan dari dia. Saya tunggu lagi kalimat berikutnya. Masakan saya tidak mengampuni Bapak? Wah, bahagia, sudah senang. Tapi belum beres kan? Diampuni, kalau ditilang kan tetap aja, saudara sekali. Terus dia bilang kalimat begini, ini SIM STNK-nya saya kembalikan kepada Pak. Saya bilang, Pak, saya ini gimana? Sudah, nggak usah. Jadi saya nggak ditilang, Pak? Tidak. Bapak silakan pergilah dan jangan melanggar lagi. Kalimatnya mirip dengan Tuhan Yesus. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Saya masuk mobil, saya bilang terima kasih Pak, terima kasih sebelum saya masuk mobil. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Dia bilang Assalamualaikum. Saya pikir itu polisinya Ustadz. Dia mengerti arti pengampunan, dia berikan. Dan saya di mobil itu sukacita sekali, saudara sekalian. Diampuni pelanggaran saya. Istri saya tanya, gimana? Ditilang, kita di sidang nanti. Tidak, diberikan pengampunan. Hah? Masa? Iya. Polisi bilang apain tadi itu saya katakan. Oh iya, kita naik mobil sambil nggak habis pikir. Sukacita mendapatkan pengampunan. Dari polisi diampuni, sukacitanya luar biasa, saudara sekalian. Apalagi kalau diampuni oleh Tuhan dosa dan pelanggaran kita.
Apakah saudara merasakan sukacita yang melebihi daripada pengampunan yang didapat dari orang yang berbuat, yang mengampuni kita? Saudara, kalau kita mendapat pengampunan yang begitu besar, jangan pelit mengampuni orang lain. Jangan pelit. Bagikan pengampunan itu, karena kita telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Bantu kami Tuhan, tolong kami, agar kami dijauhi dari kebencian, dijauhi dari perasaan dendam, benci, iri hati yang begitu merasuk sampai tidak bisa melihat kelebihan, keunggulan, kebaikan orang, dan jauhkan hati kami daripada yang jahat, merencanakan hal yang jahat, terlebih ketika ingin menjatuhkan orang lain. Dan kadang-kala kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat itu juga menjadi bagian kami di dalam salah satu bidang dimensi kehidupan kami. Dan perkenankan kami, ampuni kami, ajar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami juga, karena kami telah mendapatkan pengampunan yang besar dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Bukan hanya kami bersyukur menerima pengampunan, tapi kami hidup di dalam pengampunan dan menjadi orang-orang yang mudah mengampuni orang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.